Anak-anak perlu contoh keteladanan. Kenapa anak-anak bercelana pendek? Ayahnya bercelana pendek. Di sekolah diajarkan bertudung labuh, baju kurung, celana panjang. Di rumah ditengok emaknya pakai you can see, you kamu kan bisa see menengok, kau bisa menengok ketiak macam leher unta. Maka pendidikan ini perlu keteladanan. Bagaimana menyikapi perbedaan paham di kalangan umat Islam? Contoh, di masjid solat berjamaah menggunakan imam banyak paham. Nah, masjid terbuka, ada Salafi, ada Dua Lapi, ada Muhammadiyah, ada NU. Jadi keadaan yang demikian itu bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Dulu, ini cerita dulu ya, nama sultannya Sultan Syarif Kasim. Sultan mengangkat mufti, muftinya bermazhab Syafi'i, tak boleh ada mazhab lain. Sultan Syarif Kasim mengangkat mufti mazhab Syafi'i, tak boleh mazhab Hanafi, tak boleh mazhab Hambali, tak boleh mazhab Maliki, tak boleh mazhab Ja'fari, tak boleh mazhab Zuhairi, hanya mazhab Syafi'i saja. Dulu begitu. Tapi sekarang kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tak punya sultan, kita tak punya mufti. Maka tak ada mufti yang bisa memerintah Masjid As-Salam untuk pakai mazhab apa. Akhirnya, ya masjidnya punya siapa? Ya punya jamaah. Kalau kita pakai di sini hanya mazhab Syafi'i, kata orang Muhammadiyah, aku dulu menyumbang tiang itu, kata dia. Aku dulu ngasih karpet, aku berhak juga. Akhirnya Masjid As-Salam pun pakai multi mazhab. Maka ada imamnya yang bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu berarti mazhab Hambali. Kalau bismillahnya sir, Hambali. Ada Pak Ustaz imam tuh tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti dia pakai mazhab Maliki. Imam subuh kita tadi jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti beliau pakai mazhab Syafi'i. Kemarin waktu saya di Jombang, ada yang nanya ke saya, Ustaz, tadi kami sholat Idul Fitri, imamnya itu nggak baca Fatihah, langsung baca ayat. Saya bilang itu namanya imam grogi. Saking groginya, tapi lupa ayat, langsung ke ayat. Tentang masalah Fatihah, 3 mazhab. Kalau tidak sama sekali baca bismillah, Maliki. Kalau ada bismillahnya tapi sir, Hambali dan Hanafi. Kalau bismillahnya jahar, Syafi'i. Lalu bagaimana sikap kita sebagai makmum? Paling enak jadi makmum. Makanya di mana-mana saya nggak mau jadi imam. Asal disuruh maju ke depan, batuk. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau sudah kita angkat imam, ikutilah dia. Itu tentang bismillah sir dan jahar. Tentang kunut Pak Ustaz, tentang kunut 3 mazhab. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Itu maka Saudi Arabia tak ada kunut karena dia mazhabnya Hambali. Mazhab Syafi'i berkunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar. Syafi'i. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Allahu Akbar. Nanti kalau bapak sholat di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, di Andalusia, di Mauritania, begitulah kunut. Tentang kunut subuh 3 mazhab. Tak berkunut sama sekali Hanafi dan Hambali. Berkunut berbunyi sesudah rukuk Syafi'i. Tak berbunyi sebelum rukuk Maliki. Dulu berkelahi antara Perti sama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah tidak berkunut, kata Perti berkunut. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi posisi kami sebagai makmum, Pak Ustadz, yang paling enak jadi makmum, tinggal ngikut saja. Kebetulan tadi subuh ini imam kita bermazhab Syafi'i. Ya, ambil angkat tangan. Fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan 5, karena itu doa. Yang berikutnya ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja. Paling enak jadi makmum. Kebetulan sholat di Masjidil Haram, imamnya mazhabnya Hambali. Ya saya tak baca kunut karena imamnya tak berkunut. Bagaimana kalau mazhab saya Hambali? Hambali tak berkunut. Imam saya Syafi'i. Syafi'i berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Wahai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab engkau Hambali. Bagus. Bagaimana kalau saya bermazhab Hambali dan imam saya bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu dan ucapkan amin. 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 Ini sekarang banyak makmum ini entah mazhab apa melawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikutilah imam. Tapi kalau saya yang punya masjid, supaya jamaah tidak hebat. Anak raja pergi menyanyi sambil makan sayur kubis. Kalau sudah tanda berbunyi, tanda waktu kita sudah habis. Memang hebat jamaah Masjid As-Salam ini, diketik, di print dengan rapi. Tempat-tempat lain tuh kadang ditulislah di kardus. Tengok, hebat. Ini menunjukkan jamaahnya ini orang-orang serius, orang-orang. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Bagaimana surat An-Nisa ayat 59, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, yang dikaitkan dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia, di mana banyak terjadi kontroversi, kontradiksi, propaganda, hoax dan sebagainya di tingkat pusat maupun daerah. Benturan antara kebijakan pemerintah, oh ini memang serius betul ini. Benturan antara kebijakan pemerintah versus kepentingan publik, antara perilaku pejabat versus sikap publik, antara sudut pandang aparat versus opini publik. Itulah makanya jamaah itu tidak usah terlalu cerdas, karena itu menyusahkan ustaz.
yang mempertontonkan perilaku buruk, mulai dari penjarahan dan manipulasi sumber daya alam, hukum yang ditabrak, operasi senyap pembuatan revisi undang-undang, sampai silang pendapat antar sesama pejabat, seperti yang juga terjadi di Riau terkait defisit APBD 2025. Dengar baik-baik ayatnya tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jangan ayat ini dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat jadi baca ayat. Semua di sunatnya, ayat pun dipotong. Baca ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau pemimpinmu itu amanah, pemimpinmu itu adil, barulah masuk ayat tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Apa hubungan antara dua ayat ini? Wajib ikut pemimpin, taat kalau dia adil dan amanah. Berarti kalau dia tidak adil dan tidak amanah, tak ada saya cakap begitu. Itulah kalau jamaah itu cerdas, dia bisa menyimpulkan sendiri. Jelas? Itulah kaji kita subuh nih, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak cakap masih lagi. Ini dokter, zakat mana lebih afdal dibayarkan di tempat dia tinggal atau di tempat kampung halaman? Wahai Muaz bin Jabal, kau kutugaskan ke Yaman mengutip zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya-kaya di Yaman, bagi ke orang miskin di Yaman. Ambil dari orang kaya di Pekanbaru, kasih ke orang miskin di Pekanbaru. Yo Pak Ustadz, tapi kok kami kok kan manggalenya di siko kampung kami. Aduh anak kemanakan kami? Bagi prosentasi. Apakah 50-50? Apakah 30-70? Apakah 60-40? Sebab di kampung halaman, tetangga, jiran, kawan, sahabat, andai tolan, kawan masa kecil, kawan sepermainan, bagi dua. Jangan tinggalkan Pekanbaru, karena di Pekanbaru juga banyak fakir miskin. Bayarkan ke Basnas kota, kantornya di Masjid Ar-Rahman Sudirman. Bayarkan ke Basnas provinsi, kantornya di depan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, Jalan Diponegoro. Karena dengan ke Basnas ini lebih merata nanti pembagiannya. Dua, bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solihah? Tak bisa main tunjuk-tunjuk. Semayang. Ayah tidak sembahyang, ayah sudah dewasa. Tak bisa. Mendidik anakku bukan macam memandikan bau. Memandikan bau, dipegang tali bau, di lopehnya. Nyo mandi awak menonton. Kalau mendidik anakku macam memandikan kudo, masuk awak ke kolam, awak basah, kudo tak basah. Anakku ditenteng bawa ke Masjid As-Salam. Ini sudah diamalkan mas jamaah As-Salam. Itu banyak bawa anak ketek tu anak kecil, tu anak kecil. Itu kecil rupanya dah tua. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, udah tua tubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua tubah tidak. Itu tengok anak-anak ketek di belakang perempuan pakai jilbab. Allah bisa karena biasa. Jangan main handphone. Omaknya scroll. Nggak bisa. Kalau kita melarang dia main handphone, jangan nonton TV. Di rumah kita jangan ada TV. Bapak datang ke rumah saya,
Carilah kok ada TV. Kalau ada TV di rumah saya, potong telinga saya. Disimpan bini saya di kamar di belakang. Anak tak boleh nonton TV. Aku pun kena juga tak boleh nonton TV. Anak-anak perlu contoh keteladanan. Kenapa anak-anak bercelana pendek? Ayahnya bercelana pendek. Di sekolah diajarkan bertudung labuh, baju kurung, celana panjang. Di rumah ditengok emaknya pakai you can see, you kamu kan bisa see menengok, kau bisa menengok ketiak macam leher unta. Maka pendidikan ini perlu keteladanan. Saya tak sempurna, saya juga banyak kekurangan, tapi kita memantaskan diri menjadi orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang baik-baik, insyaallah. Bolehkah kita membagi harta waris dibagi rata untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Duit kalau ditengok dari wajah jamaah ini rata-rata tabungannya 1 miliar ini apa? Amin. Ustaz tahunya dari mana? Itu saya tahu ini 1 miliar itu dari senyumnya yang lepas. Orang kalau tak berduit dia payah senyum. Kalaupun senyum tertahan dia. Ini tapi lopeh senyum. Ini saya yakin ini paling minimal ini 1 miliar nih satu orang. Amin. Mengaminkan pun tak mau. Cuman lah. Bapak punya duit 1 miliar. Kemudian bapak meninggal. Berapa bini dapat? Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan harta yang didapat setelah menikah, dapat 1 miliar tapi sudah menikah, maka harta itu dibagi 2, 500 juta untuk ibu. Senyum ibu itu kan 500 juta. Dah berapa tinggal? 500. Anak ada 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Gimana cara membaginya? Bagi 6. Kok bagi 6 Pak Ustaz? Anak laki-laki, anak perempuan. Laki-laki 2 bagian, berarti menjadi 4. 2 4 2 berarti 6. Maka 500 juta bagi 6. Coba bagi 500 juta tadi bagi 6. Memang kok belum sarapan nih datang bodoh Pak. 500 juta bagi 6. 83 juta untuk anak perempuan. Kau perempuan dapat 83 juta. Yang laki-laki dapat 2 kali bagian. Kali 2. Kau yang laki-laki dapat 166. Yang perempuan tadi dapat berapa? 83. Yang laki-laki dapat berapa? 166. Datang yang perempuan. Waktu ayah sakit dulu, aku yang memasakkan bubur kacang hijau, aku yang menjaga di masjid, aku yang merawat. Kau takut sama bini kau? Membawakan ayam sepotong pun tidak. Kalau gitu gimana? Kalau gitu kita bagi saja 500 juta ini bagi 4. 500 juta bagi 4 berarti satu orang 125 juta. Sampai uang. Bolehkah duit 500 juta tadi dibagi 4? Boleh, syaratnya 3. Apa saja syarat yang 3 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Begitu kalau masuk TV. Syarat yang pertama, keempat-empat anak ini sudah akil balik. Tak boleh ada salah satu dia belum akil balik, atau ada yang gilo, atau ada yang cacat mental. Mohon maaf ibu, maaf. Dia mesti akil balik ke ompe-ompenya. 2, dia tahu jatah asli dia berapa. Kau sebetulnya jatah kau 166, tapi karena dibagi rata maka kau dapat 83. Gimana, setuju? Iyalah kalau gitu. Karena kalau tak dijelaskan begitu, dibagi saja rata,
125, nanti tiba-tiba dia dari orang lain komplain berkelahi. Mungkin dia tak mengamuk, anaknya mengamuk. Mungkin dia tak ganas, bininya mengamuk. Syarat yang ketiga, yang jatahnya berlebih, yang laki-laki tadi, kelebihannya itu sebagai tabarruk, sukarela. Kau sebetulnya jatah kau 166, tapi dek kalian tadi supaya tidak berkelahi, kau kan adik kalian yang mengurus kau, maka dibagilah kalian 125. Iyalah, yang penting copek dapat cair. Nah, cukup 3 syarat. Jelas? Memang enak kalau ceramah di tempat jamaah yang cerdas-cerdas nih, copeknya paham. Entah pura-pura paham dia supaya wak bonti. Pertanyaan terakhir yang keempat, bolehkah dalam Islam berpacaran sebelum nikah? Ini agak 1 jam lagi lah menjelaskan ini. Jangan pandang perempuan itu sebagai orang lain. Jangan perempuan itu ditengok orang lain, objek. Jangan begitu. Pandang perempuan itu anak pedusi awak, anak betino awak. Pandang perempuan itu sebagai adik awak. Pandang perempuan itu sebagai anak kemanakan awak. Cobalah rasakan bagaimana rasanya, na'udzubillah, 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 anak perempuan awak, adik awak, akak awak, kemanaan awak, dibonceng sanan, bonceng sini, bonceng sanan, bonceng sini, masuk angin gombung. Pacaran 5 tahun tidak dinikahi, itu sama macam iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu ditengok tetangga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau juga lagi pacaran, bonga. Ibu, jaga anak perempuan ibu. Kalau datang laki-laki ke rumah, ini nanti malam nih banyak laki-laki ini datang. Ini sudah melap-lap knalpot ini, nanti datanglah dia membawa bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Pas lalu di muka rumah awak, beb. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anaknya? Kalau memang kau jantan, jangan bawa mawar, tapi bawalah mahar. Kalau gitu izin dulu ya bu, jangan pulang dulu, ada hadiah untuk kamu. Ini stiker sudah saya tempahkan, tempel di motor kamu. Apa tulisannya? Say no to bonceng. Buat di bawah, jangan dekati playboy cap tupai. Playboy cap tupai habis pokok kelapa di belubang satu dua. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, sepupu-sepupu saya perempuan. Hari pernikahan yang paling suci, paling sakral, yang mestinya bapak melelehkan air mata kebahagiaan. Wahai Abdul Razak, iya bapak, saya terus terang, kalau calon mempelai laki-laki itu namanya ada Abdulnya, nggak mau saya jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi acara pernikahan anak kami. Yang pertama bertanya, siapa nama mempelai laki-lakinya? Asal ada namanya Abdul, tak mau saya, karena pernah Pak Kuat itu salah panggil. Wahai Abdul Somad, uang kalau nak golak sudah di majelis itu kan, saya menjaga langsung. Jangan ketawa, kata saya. Ini acara yang sakral, jangan ketawa. Habis itu bau saya ke belakang. Aku nikahkan engkau dengan buah hati belahan jiwaku, anakku yang aku tak berganti baju baru karena membelikan sekolahnya, anakku yang ku kasih makan meleleh peruh keringat dan air mata,
kunikahkan engkau dengan anakku yang kujaga, tak tidur malam, tak makan kenyang. Kunikahkan engkau dengan anak perempuanku yang sudah seperti ibu kandungku. Kunikahkan engkau dengan anak perempuanku yang menjadi cita-cita harapanku. Kunikahkan engkau dengan anak perempuanku yang akan melahirkan cucu-cucuku. Kunikahkan engkau dengan anak perempuanku. Saya sudah susun kalimatnya, sampai sekarang anak saya laki-laki. Jaga anak perempuan bapak ya pak. Kalau datang nanti sore laki-laki, jangan kalian fasilitasi dia untuk berbuat dosa. Duduk ya, duduk dulu kalian berdua ya, papa sama mama mau nonton di belakang. Itu sama artinya kalian mengatakan berzina lah kalian, berzina. Mana mula berzina, Ustaz aja suuzon. Mereka kan jalan-jalan mau makan bakso mie ayam. La ilaha illallah. Kenapa kita pura-pura bodoh? Hotel Melati Pekanbaru kelas 3 yang satu kamar 150.000, kalau malam tahun baru, malam Valentine, malam libur, itu hanya dipakai 1 jam 2 jam untuk berbuat maksiat. Jaga anak perempuan kita. Zaman dulu laki-laki kalau mau jumpa perempuan tinggal membawa lidi. Ambil lidi, rumah orang Melayu dulu pakai kayu tiang, ajuluk ke atas. Kalau nampak lidi naik, itu tanda miss call. Hai sayang. Berubah, dari mulai lidi berubah tulisan. Maka laki-laki pergi ke surau membawa kertas, diselipkan di tengah ketiak. Perempuan pun mengambil sambil lalu tak memandang, dibaca surat Zainuddin untuk Hayati dalam tenggelamnya kapal Pandermi. Masih bisa diatasi, masih bisa dikontrol. Tapi sekarang apa yang terjadi? Begitu muncul Instagram, Telegram, grup WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Bapak yang hatam Quran, yang rajin puasa sunat, selangkah kaki bapak ke surga, tapi selangkah lagi di neraka kalau tidak menjaga anak perempuan. Bapak sama ibu mesti kompak. Kalau bapak tegas, ibu juga mesti tegas. Pak, saya bawa anak bapak malam ini ya, jalan-jalan ke Sudirman, kami mau makan ayam. Tidak. Bakso, tidak. Jangankan mie ayam, nasi uduk pun tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, istiqomah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyah al-fatihah.